rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma akhrijna min dhulumat ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa min wuhusyis syahwati ila jannatil qurbat. Yang saya hormati kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berkumpul, berzikir, memanjatkan kalimat-kalimat thayyibah, kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan kajian dari kawan-kawan kita dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap Islam, iman, dan ihsan. Malam ini kita akan membicarakan dua hikmah sekaligus, karena pertemuan kemarin itu kita bolos ya, kita lupa ya. Pertemuan kemarin kita membahas hikmah yang ke-19 dan hari ini kita akan membicarakan hikmah yang ke-20 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi. Hikmah ke-19, la taqlub minhu ayyukhrijaka min halati liyasta'milaka fi ma siwaha falau aradaka la asta'malaka min ghairi ikhrajin. Artinya, jangan meminta kepada Allah supaya dialihkan dari suatu kepada yang lain. Sebab sekiranya Allah menghendaki, tentu Allah memindahkanmu tanpa merubah keadaanmu yang lama. Nah, materi ke-19 ini memiliki keterkaitan dengan hikmah-hikmah yang lalu ya. Khususnya itu di hikmah yang ke-17, yang ke-4 sama yang ke-2 ya. Kalau masih punya catatan skripnya bisa dibuka lagi. Nah, khusus ke materi ke-19 ini Al-Imam Ahmad ibnu Athaillah ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa ketika seseorang sedang melaksanakan proses salik ya. Jadi salik itu adalah sebuah proses menuju ma'rifat ya. Mudahnya sebenarnya orang yang bersungguh-sungguh untuk untuk lebih baik lagi taqarrub kepada Allah, itu yang disebut dengan salik gitu ya, atau murid. Maka bahasa Indonesia itu kata murid itu sebenarnya lebih pas ketimbang siswa gitu. Jadi murid itu artinya dia berkehendak, murid. Berkehendak apa? Berkehendak untuk menjadi lebih baik. Nah, bahasa orang kita kalau nama siswa itu murid ya. Nah, sebenarnya kata murid itu digunakan juga di istilah-istilah dunia al-ihsan ya, di dunia tasawuf. Nah, seorang hamba yang sedang menjalani proses menuju ma'rifat ya, merasa kondisinya saat ini tidak maksimal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi hikmah ini menjelaskan tentang bagaimana ahwal ya, kondisi kebatinan seorang salik, seorang murid itu melihat kondisi saat ini dia merasa ibadahnya itu kurang, seperti itu ya. Jadi misalkan nih ya, ini contoh faktual seorang hamba, seorang yang ketika melaksanakan sebuah pekerjaan lah, katakan begitu, entah itu jadi karyawan ya, berdagang, bertani, apapun itu kondisinya gitu ya, atau berprofesi bidang apapun,
Kemudian di dalam dirinya merasa apa yang dilakukan selama ini dalam rangka beribadah itu kurang kurang maksimal. Ya. Kenapa? Bisa lewat tabut? Bisa, kalau nggak bisa lewat terus pulang. Pulang. Nah, keinginan seorang hamba untuk untuk berpindah dari kondisi saat ini menuju posisi yang lebih yang lebih terlihat lebih semangat lagi dalam beribadah ini perlu hati-hati dicermati ya. Seperti ini sebenarnya yang tempo hari kemarin Ustaz Minan berbicara tentang seorang seorang yang ahli ibadah, ibadahnya udah hebat tapi kemudian pengen meningkatkan lagi gitu ya. Nah, yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah dalam hal ini adalah hati-hati atas godaan itu gitu ya. Karena setan bisa melakukan tipu daya yang model seperti itu gitu ya. Karena di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf ya, Al-A'raf itu surat ke-7, 16 dan ke-17. Ini adalah dialog antara Allah dengan iblis ya. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shimalihim wa la tajidu aksaruhum syakirin ya. Artinya iblis bicara karena ini kepada Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, kata iblis kepada Allah, pasti akan aku selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus ya. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan ya, dari kiri dan dari mana saja gitu ya. Intinya setan ini, iblis ini mencari cara bagaimana agar seorang hamba ini jatuh kepada godaannya ya. Nah, meskipun godaan itu bentuknya tidak bentuk melakukan pekerjaan maksiat gitu. Misalnya membisikkan di dada kita ya, umumnya di dalam proses membisiki seorang hamba, umumnya setan itu melaksanakan memerintahkan untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan maksiat ya, melakukan misalnya menipu, mencuri ya, kemudian bermaksiat dan lain sebagainya. Tapi untuk hal ini setan bisa juga melaksanakan hal-hal misalnya yang terkait dengan ibadah ya. Dianggap ibadah itu, ibadah yang selama ini dilakukan itu kurang maksimal gitu, kurang maksimal. Kemudian dia melakukan proses memaksimalkan dengan tujuan memaksimalkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, yang harus diperhatikan dari hikmah ke-19 ini adalah bahwa kita harus berhati-hati ketika ada dorongan-dorongan untuk melakukan melaksanakan keinginan-keinginan memaksimalkan ibadah ini ya, hati-hati. Nah, maka dalam hal ini kita harus coba mengontrol diri kita, bagaimana bisikan-bisikan itu dapat kita kontrol gitu ya.
Nah, jadi misalnya ketika seseorang itu bekerja di satu pekerjaan, ya entah itu berdagang, bertani atau apapun, ya, atau bahkan dia sedang beribadah, ya, misalkan ibadahnya Siap bang, siap. Siap. Ya, jadi ketika seorang sedang bekerja dalam sebuah pekerjaan, ya, kemudian ada dorongan, ya, dorongan judulnya, misalnya keinginan ibadahnya itu meningkat, ya, lagi bekerja, kemudian di kondisi itu kemudian dorongan itu sangat kuat untuk memaksimalkan ibadah, kemudian pekerjaannya itu menjadi apa namanya? Maju dikit itu kan ada pos security. Saya samperin deh bang. Saya samperin bang. Saya susulin ke depan. Oke, lanjut lagi ya. Oke, kenapa bisa begitu? Karena setan selalu berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh membisiki hati-hati kita, ya. Bahasanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, yuwaswis itu sebenarnya, jadi sebenarnya pola kerja setan itu sebenarnya bukan dia masuk ke dalam hati kita kemudian mendrive hati kita untuk melakukan pekerjaan, bukan, ya, tapi membisiki, membuat argumen, membuat alasan sedemikian rupa sehingga alasan itu masuk ke akal kita kemudian melakukan itu. Itulah cara kerja setan. Maka bahasanya itu yuwaswis. Jadi dia bukan mengintercept, bukan melakukan masuk ke dalam badan kita kemudian mengalih badan kita, bukan. Kalau itu kesurupan namanya, ya. Tapi yang disebut godaan itu, setan itu memberikan argumen-argumen dia sesuai dengan logika yang kita miliki, gitu ya. Dia membuat argumen logika bahwa kalau kamu misalnya jam kerjanya dikurangi, kamu bisa zikir dari 5.000 jadi 7.000 misalkan, ya. Dan itu harus logis dan dia akan mendorong ke sana, mendrive ke arah sana, ya. Bukan mengarahkan kepada sesuatu yang sesuatu yang tidak dianggap yang tidak masuk akal, ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ya begitulah cara kerja setan itu, ya, membisiki kita, ya, lewat argumen-argumen, alasan-alasan yang dianggap kita mampu, ya. Nah, selagi pekerjaan itu dianggap tidak bertentangan dengan syariat, ya, maka tetaplah di pekerjaan itu. Lain hal kalau lingkungan kerja itu memang tidak sesuai dengan syariat, ya, kemudian jauh dari ketaatan, maka tanpa harus berpikir panjang kita boleh melakukan kepindahan itu. Nah, jika pilihan kita bahwa pekerjaan itu tidak melanggar syariat, sudah diam saja. Keinginan kita untuk memaksimalkan ibadah, gitu ya, biarkan saja seperti itu. Maka Allah dengan irodahnya akan dicarikan cara, ya, tanpa harus merubah kondisi yang saat ini, ya, seperti itu.
Maka dalam konteks selanjutnya adalah bagaimana seorang melakukan proses pekerjaan itu dengan penuh ketawakalan, ya. Nah, di hikmah ke-19 ini memiliki koneksi atau hubungan dengan hikmah-hikmah yang sebelumnya, ya. Terutama di hikmah 17, keempat dan yang kedua, ya. Hikmah ke-17 itu membicarakan, saya sebenarnya sudah membagi itu ya, indeks hikmah-hikmah, jadi tinggal dilihat hikmah keberapa, bisa merefresh lagi. Hikmah ke-17 itu ma taraka minal jahli syai'an man arada ayyahdasa fi waqti ghairi ma adharallahu fihi, ya. Hikmah ke-17 ini berbicara terkait dengan dianggap tidak layak, dianggap tidak pantas, dianggap tidak sopan ketika ma taraka minal jahli syai'an man arada ayyahdisa fi waqti ghairi ma adharallah, ya. Dianggap tidak sopan ketika seorang hamba menginginkan sesuatu di mana waktu itu menurut Allah itu tidak pas untuk merealisasikannya, ya. Itu materi ke-17, ya. Kemudian ada lagi hikmah keempat, ya. Hikmah keempat ini berbicara terkait dengan kerileksan kita. Arih nafsaka minan tadbir pama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik, ya. Istirahatkan dirimu dari takbir, ya. Takbir itu menginginkan sesuatu, ya, menginginkan sesuatu yang sangat diinginkan. Arih nafsaka min tadbir pama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Nah, padahal sesungguhnya apa yang sudah ditentukan kepada seorang hamba mestinya tidak perlu lagi dipikirkan secara lebih mendalam. Kemudian ada lagi keterkaitan hikmah kedua ini terkait dengan hikmah kedua, ya. Nah, yang kedua ini materinya terkait dengan tajrid, iradatuka tajrid ma'al iqamatillah iyyaka fil asbab misyahwatil khafiyah. Jadi keinginan tajrid pada posisi asbab, ya, itu bisa jadi dorongan dari syahwat khafiyah, ya, syahwat yang tersembunyi. Jadi orang yang sudah diposisikan tajrid itu kosong, ya, artinya dia sudah tidak perlu bersusah payah mencari pekerjaan, tapi dengan kondisi seperti itu semua kebutuhan itu terpenuhi, kemudian berpikir untuk berpindah, ya, mencari pekerjaan, membangun bisnis dan lain sebagainya. Bisa jadi itu adalah dorongan dari min syahwatil khafiyah, ya, dari syahwat yang tersembunyi dalam diri kita, ya. Atau dibalik, ya, keinginannya wa iradatukal asbab ma iqamatillah, keinginannya untuk melakukan ikhtiar asbab, ya, entah itu jadi pengusaha, jadi maklar, jadi ngelamar pekerjaan, gitu, ya. Padahal posisinya itu sudah di posisi tajrid, ya, sudah enak tajrid, ya, kemudian pindah jadi asbab, itu bagian dari inhifati anil himmatil aliyah, ya, keterpurukan dari dari himmatil aliyah, dari cita-cita yang tinggi. Nah, itu materi yang terkait dengan hikmah-hikmah ke-19 ini. Jadi kesimpulannya di hikmah
ke-19 ini satu ya. Jangan berpindah dari satu pekerjaan ya atau satu kondisi di mana kondisi itu menginginkan hati kita itu memaksimalkan pekerjaan. Memaksimalkan ibadah. Ini kita lagi enak-enak kerja nih ya. Kemudian masuk di dalam diri kita, wah kayaknya kalau saya mengurangi jam kerja saya kayaknya bisa. Waalaikumsalam. Saya Pak, silakan Pak. Istrinya Ayo Pak. Bu, apa istri Pak Eko aja? tidur. Oh dia tidur. Nanti udah tak bangun ini. Aku berpisah tadi. Ah. Saya seharusnya ini Mas. Ya udah. Mana itu? Oke, sambil santai ya. Ya Pak, ini sama Pak siapa? Pak Hidayat. Pak Hidayat. Ya, selamat datang Pak Hidayat. Iya. Insya Allah mudah-mudahan bisa bergabung dengan kita dengan istiqomah Pak ya. Iya. Sekarang kita lagi membahas hikmah ke-19 nih Pak, terkait dengan materi Al-Hikam ini. Oke. Kesimpulan dari hikmah ke-19 ini adalah satu, jangan berpindah ya. Jadi ketika seseorang hamba yang ada di dalam dirinya ada bisikan-bisikan untuk memaksimalkan ibadah ya, bisa jadi bisikan itu keluarnya itu bukan dari dirinya, tapi memang keluar dari pihak lain ya, di dalam hati kita ya. Maka hati-hati. Nah, untuk menentukan berpindah atau tidaknya, maka lihat dari substansi pekerjaan itu. Jika pekerjaan itu tidak bertentangan dengan syariat ya, tidak melakukan makar, tidak melakukan penipuan, tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melanggar hukum dan lain sebagainya, maka jangan berpindah gitu ya. Maka tetap laksanakan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dilakukan, meskipun ada dorongan dalam hati, wah kayaknya kalau saya mengurangi jam kerja, sholat saya bisa lebih khusyuk, zikir saya bisa lebih banyak dan lain sebagainya. Maka hati-hati dengan itu ya. Kemudian kesimpulan kedua adalah bersambung dengan ini, hati-hati dengan bisikan setan itu ya. Karena bahasa di dalam surat Al-A'raf ayat ke-16 ke-17 terkait dengan janji setan kepada Allah, janji iblis kepada Allah, summa la'atiyannahum min baina aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shimalihim. Artinya setan akan masuk dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri ya. Artinya segala potensi yang dia miliki itu akan dikerahkan. Segala strategi untuk untuk menjerumuskan orang itu akan dilakukan. Ya. Model-model kayak kita mungkin sampel kesekian puluhnya gitu ya. Artinya menggoda si A, kayaknya saya pernah menggoda si B, sukses, pola yang dilakukan di si A akan coba diterapkan. Artinya iblis itu akan terus melakukan penipuan-penipuan kepada diri kita agar kita terjebak dengan seolah-olah sebenarnya itu bukan bisikan dari hatinya, tapi itu bisikan dari setan ya. Nah, di dalam cerita
cerita kitab Turos ya, di Duratun Nasin itu banyak tuh cerita-cerita seperti itu ya. Cerita apa itu Ustaz? Barsiso ya. Jadi Barsiso itu seorang wali, seorang yang sangat taat ibadah ya, kemudian didatangi oleh setan ya, iblis. Nah, iblis itu ya baca Qur'annya lebih fasih ya, dikirnya bisa lebih lama dan lain sebagainya. Nah, Barsiso itu melihat ahwal setan itu, iblis itu yang bisa ibadah lebih lama, dikirnya lebih banyak, itu tertantang gitu ya. Wah, saya harus belajar nih sama dia nih untuk bisa meningkatkan, mengoptimalkan ibadah itu ya. Nah, maka yang direncanakan oleh setan itu ya, iblis itu dengan berbagai macam tahapan, strategi, rencana tadi, akhirnya jadilah ya, menggunakan pola satu, diajak dulu untuk melakukan apa dulu tuh seminan, membunuh dulu. Ternyata membunuh itu dalam logikanya ya nggak bisa ya. Kemudian setelah logikanya dia mental, kemudian diajak untuk melakukan berzina kalau nggak salah ya, berzina. Kemudian logika dia juga, masa beribadah harus zina dulu, nggak masuk logikanya ya. Artinya logika itu digunakan oleh iblis, oleh setan untuk mewaswis, untuk melakukan kompromi dalam pikirannya. Kemudian step ketiga, ketika itu juga ditolak, maka langkah selanjutnya adalah minum arak. Nah, itu kompromi yang mungkin sedikit bisa masuk akal ya. Tidak membunuh, tidak menyakiti orang, kemudian juga tidak berzina, tidak melakukan hal-hal keburukan, tapi ini melakukan hanya minum arak ya. Minum arak, mungkin yang tahu aja dirinya dengan orang lain, maka dilakukanlah itu. Tapi di cerita yang lain sangat tragis. Akhirnya ketika dia sudah melakukan minum arak karena mungkin tidak terbiasa ya, sebagian akalnya hilang, kemudian dia melakukan melampiaskan syahwatnya, terjadilah permintaan yang kedua yang tadi ditolak itu, dia berzina, kemudian dia ketakutan dan perempuan itu akhirnya dibunuh ya. Artinya step-step itu sudah direncanakan sedemikian rupa oleh iblis, oleh setan. Kalau di dalam Al-Qur'an tadi lewat depannya, lewat belakangnya, lewat sampingnya, lewat kanannya gitu ya. Jadi semaksimal mungkin setan melakukan proses-proses untuk menggoda kita. Yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, artinya ketika ada bisikan itu, godaan itu, kita tidak perlu menghiraukan permintaan dari diri kita ya. Selagi sesuai dengan syariat, pekerjaan itu laksanakan saja. Beda halnya ketika pekerjaan yang kita kerjakan itu jelas bertentangan dengan syariat ya, melakukan penipuan misalnya, kemudian melanggar hukum dan lain sebagainya, nggak usah pakai lama, pindah segera ya. Ada alasan menginginkan mengoptimalkan ibadah atau tidak, karena itu sudah bertentangan dengan syariat, maka segera lakukan pindah ya. Nah, ketika pindah itu dilakukan ya, maka semua diserahkan kepada Allah dengan bertawakal kepada Allah ya. Tawakal itu bukan nerima pasrah ya. Tawakal itu adalah tetap melaksanakan ikhtiar-ikhtiar yang yang semestinya dilakukan ya. Ikhtiar-ikhtiar itu sama halnya seperti cerita tentang lunturnya cerita tentang Nabi Ayub ya. Nabi Ayub itu diuji dengan sangat luar biasa ya. Salah satunya adalah badannya itu dipenuhi oleh luka ya. Nah, di dalam Al-Qur'an ya, di dalam Al-Qur'an itu
surat Shad ya, surat Shad itu surat ke-38 ya, ayat 42. Urkub birijlika hadza mugtasilun baridun wa syarabun. Ya. Allah memerintahkan, hentakkan kakimu ke bumi. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Ya. Ketika air itu diminum kemudian digunakan untuk mandi, maka hausnya hilang, ya, badannya bersih kembali. Pertanyaannya, apakah tanpa menghentakkan itu koreng itu yang ada di badan itu tidak hilang? Mudah bagi Allah. Menghentakkan itu hanya sebatas ikhtiar kita, ya, hanya sebatas ikhtiar kita untuk melaksanakan bahwa kita melakukan sesuatu, ya. Sama ketika Rasulullah datang, ada seorang sahabat, ya, kemudian dia bertawakal kepada Allah, ya, kemudian ontaknya dibiarkan tanpa diikat. Nggak boleh, harus diikatkan dulu baru bertawakal, ya. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa menghentakkan kaki ini adalah hal yang sangat sepele sebenarnya. Tanpa menghentakkan pun Allah sanggup untuk menghilangkan semua luka yang ada di badannya tanpa harus menghentakkan, ya. Atau ada ayat lain terkait dengan Siti Maryam, ya, dimana pohon korma, ya, pohon korma yang tempat dia bersandar, ya. Coba bayangkan perempuan sedang hamil tua gitu ya, mau melahirkan, kira-kira punya tenaga enggak? Ya. Kemudian kakinya suruh menendang pohon kurma. Seperti apa kekuatannya? Gitu ya. Artinya itu mungkin hanya tidak nempel, hanya nempel aja. Tapi dengan perintah berikhtiar seperti itu, korma itu berjatuhan. Andaikan tidak menendang itu pun Allah untuk menjatuhkan korma itu bisa, gitu ya. Nah, inilah yang dimaksud proses ikhtiar itu harus dilakukan, ya. Jadi dalam pemahaman Islam itu yang namanya tawakal itu bukan diam, ya. Artinya memang harus dilakukan meskipun itu hal yang sangat sederhana, ya. Jika itu iradat Allah, jika itu takdirnya sampai untuk terjadinya pekerjaan A, ya maka terjadi, gitu ya. Adapun yang kita lakukan, ya, baik itu yang kita lakukan itu hanya sebatas asbab, hanya sebatas ikhtiar kita, ya. Ikhtiar manusia di mana kita melaksanakan kewajiban manusia untuk bergerak, gitu ya. Entah itu banyak sedikit itu relatif, gitu ya. Itu adalah poin-poin penting dalam hikmah ke-19 ini, yang matannya la tatlub minhu ayyukhrijaka min halati liyastamilaka fi ma siwaha falau aradaka la asta'malaka min ghairi ikhrajin, ya. Jangan meminta kepada Allah supaya dialihkan dari sesuatu kepada yang lain, ya. Jangan meminta nih kepada Allah, meminta dipindahkan ke tempat lain, sebab sekiranya Allah menghendaki tentu Dia akan memindahkan, ya, tanpa merubah keadaan yang lama, ya. Ya, kalau Allah berkehendak, Dia pengen memaksimalkan, Dia tetap di situ, tapi ibadahnya tetap maksimal. Gitu ya. Itu poin penting dari hikmah ke-19 ini. Oke, saya akan melanjutkan ke hikmah yang ke-20. Oke. Apa ada pertanyaan dulu di hikmah ke-19? Hah? Lanjut aja ya, nanti kita ini kan. Ini kebetulan pada ayat hikmah sekarang ini jadi 2 nih. Karena kemarin kita sama-sama nggak hadir karena ada undangan gitu. Kemudian sekarang jadi disatukan. Alhamdulillah.
Oke, masuk ke hikmah yang ke 20 ya. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah rahimahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi. Ini matannya, matan ke hikmah ke-20. Ma arodat himmatun salikin antaqifa indama kushifalaha illa wanadathu hawatipul haqiqah alladhi tatlubu amamaka wala tabarraj dhawahirul mukawwanat illa wanadat ka haqiqaquha haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Terjemahannya, di saat tekad seorang salik ya. Seorang salik itu adalah salik murid itu sama ya. Seorang salik itu orang yang bersungguh-sungguh ingin takorub kepada Allah dengan tujuannya ma'rifat. Itu salik namanya ya. Di saat tekad seorang salik ingin berhenti pada apa yang tersingkap padanya, suara-suara hakikat memperingatkan yang kau cari ada di depanmu. Dan pada saat pesona alam tampak menggoda, hakikat pun berujar, kamu hanyalah ujian, maka jangan kau kufur. Nah, hikmah ini bercerita tentang usul kepada Allah. Usul ilallah. Usul itu adalah proses akhir dari seorang salik. Salik itu bahasa kitanya itu menuju, berjalan gitu ya, salik atau murid gitu. Jadi kalau melakukan perjalanan dari titik A ya, kemudian tujuannya titik B itu usul gitu ya. Salik itu adalah proses perjalanannya gitu. Entah berapa lama, entah berapa jauh perjalanan itu ya, tidak ada yang tahu. Masing-masing orang memiliki experience sendiri-sendiri untuk menuju proses wusul itu ya. Nah, biasanya seorang salik itu dalam proses menuju wusul itu Allah akan memberikan suatu keistimewaan ya. Nah, salik keistimewaan ini umumnya seorang salik ini mendapatkan keistimewaan yang bentuknya itu khawarikul adat. Khawarikul adat itu yang berbeda dengan kebiasaan umumnya ya. Nah, misalkan ya, seorang salik itu ya, ujug-ujug dia bisa melakukan misalnya melipat tempat itu dalam satu waktu dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain ya. Mungkin pernah nih di dalam pikiran kita, di dalam kita pernah dengar gitu ya, wah si guru ini sholatnya di Mekah gitu ya. Itu nyata itu nyata gitu ya. Atau sholatnya di atas pohon pisang misalnya, atau dia bisa berjalan di atas air gitu. Jadi sesuatu yang kelihatan oleh kita itu aneh-aneh gitu ya. Logika kita itu nggak masuk gitu. Tapi buat Allah itu hal yang mudah sekali gitu ya, mudah sekali. Nah, biasanya orang-orang yang melakukan proses perjalanan itu ya, seorang salik itu diberikan hadiah-hadiah seperti itu, dan itu hadiah sebenarnya. Dan itu bukan tujuan ya, bukan tujuan sebenarnya. Itu hanya hadiah di perjalanan ya. Seperti dari sini ke Bandung misalnya, kemudian di Purwakarta dapat ini gitu ya, kemudian di kilometer sekian dapat itu dan lain sebagainya. Nah, perintah hadiah-hadiah itu pada akhirnya adalah sebuah ujian, fitnah. Maka
Al-Imam Ibnu Athaillah menyebutkan, menyitir sebuah surat dalam Al-Baqarah. Al-Baqarah itu surat kedua 102 ya. Innama nahnu fitnatun falatakfur. Sesungguhnya itu adalah fitnah, ujian. Ujian buat siapa? Ujian orang yang merasa mendapatkan itu. Gitu. Oh, ternyata saya bisa pindah ya dari satu tempat ke tempat ini. Kemudian ya bisa jadi diceritakan atau dan lain sebagainya. Itu ujian buat dirinya. Gitu ya. Atau bisa melipat waktu, tadi melipat tempat, melipat waktu. Ya. Orang biasanya baca Quran itu khatam itu berapa lama biasanya? Sebulan kalau berpuasa. Sebulan, ya kan? Tapi bisa khatam dalam waktu 1 jam. Ya. Kalau pernah nonton film Time Machine, mesin waktu gitu ya, waktunya digeser gitu. Ya. Digeser waktunya, gitu ya. Sehingga dia bisa menghatamkan Quran dalam pemahaman dia itu. Dia baca seperti biasa gitu ya, tapi orang lain melihat kok cepat banget gitu ya, seperti itu. Dan itu keistimewaan itu adalah keistimewaan orang-orang yang diberi ketika mendalami proses salik itu. Nah, hal-hal yang saya ceritakan tadi yang terkait dengan khawariqul adat itu adalah ujian. Innama nahnu fitnatun falatakfur. Hati-hati nih. Ya, seorang salik menjalankan itu adalah ujian. Nah, sesungguhnya di dalam dirinya itu ada khawatipil hakikoh, ada semacam bisikan yang sebenarnya. Hati kecilnya itu bicara sebenarnya. Ini sebenarnya yang aku dapatkan ini bukan ini nih yang aku pinta itu. Kok saya bisa ini gitu ya. Nah, itu sebenarnya bukan itu yang hati kecilnya dia juga bilang seperti itu. Nah, bagi orang-orang yang mampu melewati proses itu, ya arif ya, ya disebut orang yang sudah sampai sampai kepada itu yang disebut wasil ya. Wasil ilallah ya, atau disebut dengan orang arif, orang makrifat gitu kalau dalam bahasa orang kita itu tidak diekspos tidak diekspos sedemikian rupa, bahkan tahu-tahu cerita itu ketika orangnya sudah nggak ada gitu ya. Nah, itu adalah cerita-cerita terkait dengan dengan kehebatan dari khawariqul adat itu. Nah, ada satu cerita ya. Sebenarnya ketika seseorang ya, ada seseorang yang di dalam kehidupannya itu melakukan perbuatan maksiat sepanjang hidupnya, misalkan ya. Kemudian ketika melaksanakan perbuatan tidak taat ya, meninggalkan sholat, kemudian melakukan hal-hal maksiat lainnya, setan itu sebenarnya melakukan perannya ya, membisikkan di hatinya, lakukan perbuatan A, perbuatan jelek A, perbuatan jelek C, perbuatan jelek dan selainnya. Itu selalu membisikkan itu. Tapi dalam perjalanan seseorang itu yang sudah yang melakukan maksiat itu, kemudian dia mendapatkan hidayah, tobatlah ceritanya. Nah, kemudian dengan tobatnya itu dia mulai menuntut ilmu ya, kemudian membaguskan ibadahnya ya, kemudian melakukan hal-hal aktivitas-aktivitas ibadah ya dengan sempurna, dan itu dilakukan dengan sangat sangat baik dalam waktu yang cukup panjang gitu ya. Nah, kondisi yang baru ini tentu berbeda buat setan. Kalau dulu waktu misalkan 5-10 tahun cara menggodanya itu sederhana.
ayo kita minum, ayo kita nyuri. Sekarang itu udah nggak bisa lagi, ya. Sholatnya udah rajin, ya kan? Kemudian ngajinya udah pintar, zikirnya udah banyak. Setan itu udah nggak mempan lagi. Ya. Nah, bukan nggak mempan, setan dengan cara barunya dia akan menggoda. Ya, jadi cara yang lama itu udah nggak dipakai. Ya, yang diutus pun saya pikir kalau kemarin itu masih setan yang apa istilahnya yang kroco lah, yang ecek-ecek. Tapi kalau ini sih udah perwira nih setannya nih. Udah perwira itu udah gak itu lagi. Nah, karena beratnya ujian ini, karena yang akan diuji ini bukan orang yang sembarangan, yang sudah hatinya kuat, ya ibadahnya rajin, ya zikirnya banyak. Itu setan yang diutus pun bukan setan sembarangan. Ya. Setannya mesti setan yang memiliki jam terbang yang cukup tinggi, terlatih secara sistematis dan lain sebagainya. Nah, kemudian dia melakukan proses intercept dalam dalam diri seorang muslim yang tadi sudah tobat itu, sudah memiliki ilmu, sudah rajin sholatnya dan lain sebagainya, ya. Misalnya kemudian dibisikkan dalam hatinya, ya, dalam hatinya kepada si hamba itu bahwa sekarang kamu menjadi orang hebat, ya. Setan itu membisikkan dalam dada orang tadi, sekarang kamu menjadi orang hebat, menjadi orang yang alim, menjadi orang yang yang paling benar dan lain sebagainya. Kemudian hatinya menerima, itulah kemenangan setan, ya. Karena dengan menerima itu artinya menganggap orang lain itu tidak hebat, menganggap orang lain itu rendah, ya. Itu yang dimaksud. Apa ujungnya? Mereka setan itu menginginkan hati orang ini untuk mengeluarkan keujubannya, ujub, ya. Kalau tadi dia maksiatnya cuman minum, mencuri gitu ya, itu udah nggak laku lagi tuh. Tapi sekarang, ya, yang diuji itu hatinya, ya. Ketika sholat gitu, udah sholatnya ketika ngeliat kanan, di sholatnya jelek banget, lebih bagus gue sholatnya. Itu bahaya. Itu yang bahaya. Yang diuji itu hatinya, bukan lagi perbuatannya. Ya, ya, menganggap dia mah masih kreceh, wah, guru gue Ustadz Mina, belum ada apa-apanya, nggak boleh itu. Menyangka dirinya paling hebat, itu nggak boleh tuh. Menyangka dirinya paling hebat, dan itu adalah ulah yang dilakukan oleh setan, mengintercept diri kita, menggoda hati kita, menganggap orang lain lebih rendah, kemudian mempersepsikan kita menyangka paling benar. Itu maksiat Pak Budi. Maksiat. Kalau tadi maksiatnya tadi minum-minum udah nggak laku lagi, karena udah nggak bisa lagi dia. Udah expired dia. Ya. Gitu. Jadi yang diinginkan dari hikmah ke-20 ini adalah, ya, saya ulangi lagi, bahwa ketika seorang salik melakukan proses ibadahnya dengan tekun, sholatnya dengan rajin, kemudian dalam perjalanan dia mendapatkan dirinya keistimewaan. Misalnya megang, ada secara tidak sengaja ada orang, misalnya tetangganya, Ustaz, mohon dong saya minta airnya gitu ya. Kemudian tolong dong gimana caranya dibacain gitu ya, dibacakan. Kemudian air itu kebetulan sembuh tuh anak tuh. Misalkan, ya sebenarnya sembuh, Allah menakdirkan sembuh, gitu, sembuh, menakdirkan sembuh, gitu.
Kemudian dia mengira bahwa kesembuhannya itu berasal dari airnya itu. Kemudian dari mulut menyebar gitu. Menyebar ya di banyak orang, kemudian menganggap bahwa apa yang dilakukannya itu adalah hasil dari proses perjalanan ibadah itu. Entah itu zikirnya, entah itu sholatnya. Ini yang hati-hati ya. Ini fitnah buat orang yang tadi mau menuju wasil itu, menuju Allah itu. Tujuannya bukan tadi menjadi mujarab doanya, bukan itu tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya dia pengen dekat dengan Allah, tapi di perjalanan dia diberikan satu keistimewaan ya. Atau keistimewaan lain, misalnya tadi dia bisa berpindah tempat dari titik satu ke titik B dalam waktu sekejap ya, bisa dilakukan gitu. Nah, hal-hal seperti itu masuk dalam fitnah buat dirinya ya, fitnah buat dirinya. Bagi orang-orang yang bisa melewati proses itu ya, yang disebut dengan orang arif itu tidak begitu dihiraukan ya, nggak ngepek bahasanya kalau orang sekarang itu bilang. Nah, itu kalau dihubungkan maka ada satu hikmah terkait dengan itu, yaitu hikmah ke-11 ya. Kalau coba lihat di indeksnya, hikmah 11 itu adalah tentang humul. Humul itu artinya memendam diri ya. Jadi ibadah kita, sholat kita, wirid kita, apapun itu baiknya itu sembunyikan ya, disembunyikan, nggak usah orang lain perlu tahu gitu ya, nggak usah. Karena ketika orang tahu itu, masalahnya adalah kita mampu nggak nih menerima ujian dipuji orang ya kan, menerima, kemudian persepsi kita jadi berkembang ya, merendahkan orang lain. Itu yang harus diinikan ya. Hikmah ke-11 itu adfin wujuduka fil ardil humul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuhu ya. Kuburlah dirimu dalam tanah kerendahan ya, sebab apapun yang tidak ditanam dengan sempurna maka hasilnya juga tidak akan sempurna ya. Jadi obat dari keistimewaan yang muncul ketika melakukan proses bertorikoh ini atau proses ibadah ini, maka kita melakukan tadi mengamalkan di hikmah yang ke-11 itu, itban wujuduka fil ardil humul ya. Oke, selanjutnya kesimpulan dari hikmah ke-20 ini adalah satu, usul pada Allah Ta'ala ya. Jadi tujuan seorang salik itu cuma satu sebenarnya, usul ya, usul kepada Allah, sampai kepada Allah, taqarrub kepada Allah ya. Jadi bukan ingin bisa terbang, bukan ingin bisa sholat di atas daun pisang, bukan bisa merubah benda menjadi benda tertentu gitu ya, atau itu bukan ya. Itu adalah ujian ya. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kemudian jangan berhenti sebelum wusul ya, karena memang tujuannya tadi wusul ya, tetap harus diistiqomahi melaksanakan ibadah-ibadah yang selama ini dilakukan ya. Tidak memiliki tujuan apapun selain tujuan untuk usul kepada Allah ya. Kemudian hati-hati dengan ujub ya. Kalau tadi ujub itu adalah bagian dari penyakit hati yang harus jauh-jauh jauh-jauh dihindari. Ini ada sebuah hadis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laulam takunu tudnibuna khasyitu alaikum
ma huwa akbaru min dzalik al-ujbu. Ini hadisnya, bahwa jika kalian tidak berdosa, ya, ini untuk orang-orang yang pada level tertentu nih, ya, yang seperti yang saya jelaskan tadi, ibadahnya udah bagus, ya, zikirnya udah bagus, sholatnya udah bagus, ya, rawatibnya udah bagus, gitu ya. Bagi mereka itu potensi melakukan dosa itu sangat sedikit, ya. Tapi hal yang tadi, ya, ada sesuatu yang mengintai mereka. Apa itu? Ujub, al-ujbu, ya, ujub. Jadi ujub itu adalah bagian dari maksiat hati, ya, yang harus betul-betul kita antisipasi sebisa mungkin. Kemudian bagian keempat dari kesimpulan hikmah ke-20 adalah al-humul, ya, menyembunyikan, ya. Karena ya baiknya untuk melaksanakan ibadah apapun seperti kita melempar batu ke laut, ya. Melempar benda ke laut itu tidak akan terlihat. Ya sudah, lupakan dengan cepat itu. Jangan diingat-ingat, ya. Ya dengan cara seperti itu, ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan, amal ibadah kita itu menjadi sesuatu yang berbentuk, ya, bukan bentuknya untuk dipuji, bentuknya untuk dilihat orang atau didengar orang, gitu ya. Itu harus hati-hati. Mungkin itu aja hikmah ke-20. Insyaallah minggu depan kita masuk ke hikmah ke-21. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.